Hao itu nama asli? Bukan. Bukan. Nama aslinya? Hari Kurniawan. Hari Kurniawan. Hari atau Heri? Hari. 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 Oh, Hari Kurniawan. Kelahiran? Kelahirannya Jombang, Jawa Timur. 13 April. Kenapa namanya dari Hari? Kenapa jadi Om Hao Hao ya? Om ini maksudnya om atau? Enggak mas. Bukan. Jadi kalau Hao-nya itu kan dikasih sama bos saya dulu. Waktu kerja dulu itu lama lah ya, udah puluhan tahun gitu. Belasan deh, nggak sampai puluhan. Bos saya itu kan orang Chinese gitu, terus ngasih nama itu tujuannya biar baik, karena pelafalan Hao dalam bahasa Mandarin itu baik. Oke. Lah omnya itu teman-teman di kisah tengah Jawa itu kalau manggil bos om gitu kan, ada panggilan akrab. Awalnya sih aneh denger, saya masih muda gitu dipanggil om gitu ya, tapi ke bawah semuanya pada manggil itu ya udah dinikmatin aja gitu panggilannya. Ya alhamdulillah biar baik rezeki gitu. Iya. Kenapa bisa berbicara dengan sebuah benda yang dikatakan kalau menurut orang awam ya kan itu kan benda mati. Itu seperti apa? Kok bisa seperti itu? Itu sebenarnya ini sih metodenya itu telepati sama psikometri, parapsikometri ya. Telepati sama Parapsikometri. Kalau parapsikometri itu lebih ke kita mengambil molekul ataupun getaran-getaran vibe dari suatu vibrasi ya. Dari suatu benda apapun itu ya akan memberikan informasi kepada kita melalui ketenangan gelombang otak yang turun dari beta dia ke alfa. Sementara telepati itu kan kekuatan pikiran mas. Dan di sini memang dipergunakan tidak hanya di benda mati tapi benda hidup, karena sejatinya semua benda pasti ada residual energi atau sisa-sisa energi. Kalau di makhluk hidup bisa di manusia, tumbuhan atau hewan, berarti residual memori terutama di manusia, jadi lebih ke kenangan-kenangan gitu yang kita angkat lagi gitu. Rekaman-rekaman kayak kita ini kan ngerekam nih sampai nah modelnya seperti itu. Benda-benda itu bisa kita putar, kita dengarkan gitu, modelnya seperti itu. Sifat dari energi sendiri itu kekal atau mengikuti teori hukum kekekalan energi. Energi bisa berubah tetapi tidak bisa dimusnahkan. Hanya yang berubah dari makanan, dia berubah jadi tanah, jadi pupuk, jadi seterusnya. Itu berarti energinya tetap ada, hanya dia berubah bentuknya saja gitu ya. Itu pernah nggak sampai di rumah itu tahu-tahu ada yang ngikutin seperti sosok energi astral dan lain sebagainya? Ada mas, pernah. Ada. Biasanya ini ketika seperti itu saya nggak ganggu ya, mereka ingin diceritain yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya sisa energi pun ada residual energi gitu. Dari kita jelas lah kalau bersinggungan pasti ada satu seperti kesamaan frekuensi yang masih melekat, sehingga terkadang kita harus nyuci itu dulu, ataupun setelahnya saya dapat informasinya yang cukup, saya tidak meneruskan yang lebih lainnya karena takutnya nanti berkepanjangan mas. Karena kan luas mas, ketika kita mengambil satu botol air di sungai kan masih banyak air sebenarnya di situ, cuman kita ngambilnya sebetulnya saja, jangan sampai kita justru kecemplung di air itu gitu. Jadi tenggelam gitu ya. Atau waktu kita bangun pun basah gitu. Secukupnya ketika kita menggali informasi itu secukupnya. Terus pertama kali Om Hao bisa seperti ini ada yang ngajarin atau naluri pribadi otodidak gitu? Kalau ngajarin sih enggak ya mas, tapi mengarahkan banyak. Tapi ketika saya seperti guru belajar saya tidak, dan tujuan saya ngalir gitu kayak air gitu. Memang dari kecil sih, cuman lebih terasa itu sekitar tahun 2013 waktu itu ketika saya bergabung di satu komunitas yang dia lebih preserve untuk ngurusin bangunan heritage ataupun historical gitu. Terus terlatih mas, secara nggak langsung kemudian terlatih intuisinya. Jadi merasakan residual energi ketika saya mau bantu untuk renovasi, bersih-bersih bangunan tua. Seperti ada sesuatu yang menuntun ngarahin ini catnya boleh seperti ini, boleh seperti ini gitu. Tapi kemampuan seperti Om Hao ini yang unik ini ya, bisa nggak dipelajari oleh orang lain? Bisa.
bisa. Ya, kalau saya bilang bisa dengan kuncinya itu tekun dan percaya diri. Memang ini menggunakan dasar analisis yang kuat, kemudian juga ketekunan, telaten, teliti, dan ada support itu metafisik secara six sense. So basically semua orang punya six sense, tetapi terlatih apa enggak, tujuannya untuk apa itu semua beda-beda. Tapi kalau udah terkondisi memang ada satu ketertarikan minat belajar yang cukup dalam. Bisa. Tapi belajarnya kira-kira lama atau tergantung bakat dan ketekunan ya. Dan sering dipakai lebih ke praktis lebih. Itu. Apalagi kira-kira ya pertanyaannya untuk Om Hao ini banyak sebetulnya. Jadi orang-orang itu banyak yang mikirnya gini, masa bisa kok, itu kan benda mati, bagaimana jangan-jangan ini orang halu, itu banyak ya seperti itu. Itu kalau tanggapan Om Hao sendiri gimana? Kalau saya sih, saya kembalikan sih Mas ya, bebas sih mau berpendapat apa. Tapi komunikasi di sini itu sebenarnya tidak seperti komunikasi kita dua arah ngobrol gitu. Sebenarnya komunikasi itu bahasa mudah Mas. Tapi kalau kita melihat bahasa ilmiah atau apa, sebenarnya kita mencapai satu puncak ketenangan untuk benar-benar mendapatkan getarannya itu. Informasi yang kita inginkan itu seperti apa untuk itu gitu. Karena saya juga pernah sih waktu itu untuk di suatu museum juga pernah yang memang cuma ada dasar-dasar sejarah, tetapi di situ saya harus mengembangkan dan seperti ditanyain oleh para sejarawan ini bagaimana gitu. Dan alhamdulillah ya mendekati tepat gitu. Saya nggak bilang itu benar tapi tepat, lebih ke tepat gitu. Ketika ini seperti apa, karena saya juga ketika berkomunikasi dengan aktif ya Mas, saya juga memperhatikan detail-detailnya, jeli di situ. Jadi ini dari tahun berapa, seperti apa, dari mana, itu memang kita harus memiliki satu sense untuk mengetahui itu gitu. Jadi tahun-tahunnya ketika seperti itu kita menganalisis dan menyimpulkannya cepat Mas. Jadi setidaknya untuk tahu persis tahunnya itu berarti harus banyak literasi ya. Salah satunya itu untuk pegangan utamanya, tapi setiap benda kan pasti beda-beda Mas. Betul. Jadi lebih kayak kurator nanti untuk tahu lagi. Feeling juga main, analisis, kekuatan pikiran atau telepati, komunikasi tadi, kemudian kekuatan pikiran dengan konsentrasi, dan kita nganggap itu memang benda hidup Mas. Karena sejatinya semua benda itu hidup. Apapun itu. Setiap benda di alam semesta ini punya ruh kalau kata orang. Iya benar. Itu percaya nggak percaya sih, karena tataran-tataran itu juga nanti berpengaruh membawa hal ini. Tapi ketika tataran belum sampai situ, kalau belum sampai situ juga susah nanti Mas. Untuk kita apa yang diinginkan, informasi apa itu susah. Dan kita percaya sebetulnya semua benda di alam semesta ini itu kan bagian dari alam semesta. Pasti. Kan gitu. Apapun itu, sekecil apapun itu adalah bagian dari alam semesta. Jadi itu hidup atau mati sama. Betul. Jadi dia punya fungsi masing-masing kan gitu. Benar Mas, karena benda hidup pun nanti juga akan menjadi benda mati. Iya. Gitu. Lebih kekal yang benda mati menurut saya. Masuk misal ada pohon yang dia dulu hidup, ketika ditebang dia menjadi kayu, jadi furniture, dia jadi benda mati. Dulu kalau dia masih bentuk pohon, dia benda hidup. Iya. Dan itu setiap benda pasti ada nilai sejarahnya atau historiknya itu ya. Iya semuanya Mas. Dan itu yang Om Hao selalu katakan, ini ada historinya di tanah ini dulu ada seperti ini. Itu yang sering saya lihat gitu. Untuk Om Hao sendiri ya, berapa orang yang pernah mengarahkan Om Hao? Berapa ya? Kira-kira 10 lebih ada sih. 10 lebih. Jadi saya ketemunya kadang nggak sengaja siapa gitu mengarahin, tapi dalam artian di sini mengarahkan benar ya Mas ya. Karena ketika tidak benar pun maaf ya, ketika ada yang mau nyerumusin saya juga paham Mas. Punya feeling nggak? Iya, karena saya selalu dengan hati. Itu maksudnya ya memang hati manusia siapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hati kita ya diri kita. Jadi ketika ini caranya benar ya udah saya jalani. Ketika mau salah ya saya ayai, tapi tidak saya jalankan. Karena takutnya nanti dijeblosin juga.
Terus kalau dalam ini saya pernah sih ya belajar yang dimaksud sama Om Hao itu dari benda itu, benda mati itu kan ada simbol-simbolnya, ada kalau kita teliti kan ada ornamen tertentu. Nah, kalau aku pernah belajar itu dulu katanya yang seperti itu kan dikatakan subliminal image ya kan, yang membawa pesan terselubung untuk masuk ke dalam bawah sadar kan gitu. Berarti setiap kali Om Hao ini berbicara dengan tanah, batu dan manik-manik atau peninggalan-peninggalan sejarah dan prasejarah itu, berarti Om Hao harus masuk ke dalam bawah sadar itu. Iya, salah satunya bawah sadar, tapi yang kita kendalikan, Mas. Kekuatan pikiran sih menurut saya sebenarnya. Jadi pikiran tuh bisa mengendalikan apa-apa. Justru kalau kita fokus ke situ, kita kosongin, masuk. Iya. Tapi ketika kita masih ganjel, nggak bisa, karena harus tetap jalannya lurus, bisa kanan kiri gitu. Terus misal kita ngeliat air, kita tahu, kita misal tuh volumenya berapa, itu kita tahu, Mas. Dan juga menggunakan satu ilmu tafsir yang sangat kuat. Tafsir di sini perkiraan tuh gini, Mas, kayak misal saya ketemu dengan Mas berat badannya segini gitu loh contohnya, tingginya segini gitu. Ketepatannya tapi nggak bisa presisi, tapi cepat mendekati. Setidaknya kalau meleset nggak jauh ini gitu kan. Iya. Tapi justru malah kalau persis 100% dari tanya-tanya itu. Jadi memang harus ada rasio salah. Tapi nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi rasionya maksimal 85% benar, 12% salah. Kalau 90, 95 itu kan justru tanda-tanya, Mas. Gitu ya. Nggak bisa sesuatu di dunia itu yang perfect. Pasti. Iya. Bisa. Pasti ada sedikit rasio kesalahan untuk pasti. Kayak kita misal cek kesehatan apa kan ada indeks tertingginya, Mas. Iya, betul. Akurasinya 85, 90, 95. Karena 5 itu terkadang ada di bawah dari kemampuan deteksi si alat. Itu yang alat memang ada sistem, apalagi manusia, Mas. Om Hao ini kelahiran Jombang, tinggal di Jogja. Iya. Jadi bapak saya orang Jogja, asli saya orang sana. 2 tahun saya pindah ke Jogja sampai sekarang. KTP-nya Jogja. Dulu sebenarnya basicnya apa? Om Hao ini basicnya apa? Paranormal? Oh enggak, Mas. Apa? Iya. Saya orang teknik, Mas. Teknik. Iya, saya kebetulan studi teknik sipil dulu. Kuliah S1 di Jogja. Dan memang background saya selain itu juga pernah di bidang pariwisata, kemudian traveling gitu. Terus memang saya punya hobi, suka jalan-jalan dan juga membaca gitu. Apapun itu selalu saya baca. Masuk status Facebook? Enggak, sosmed saya enggak begitu sih, Mas. Sosmed saya hanya punya satu, Instagram saja. Dan itu juga saya pakai untuk kaitannya sama pekerjaan. Itu ada beberapa yang itu saya jarang main sosmed kan sebenarnya. Lebih suka kalau nyari buku ya yang hard copy gitu, yang benar-benar gitu. Yang buku-buku lama gitu ya. Ini ada nggak pengalaman Om Hao selama inilah dari 2013 ya, 2013 yang bisa berinteraksi dengan benda kan gitu. Itu namanya apa, Mas, namanya tadi? Parapsikometri sama telepati ya. Selama Om Hao ini menggunakan telepati sama parapsikometri itu, ada nggak sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan? Atau ada mungkin sebuah cerita yang tidak bisa Om Hao lupakan atau terkesan banget ya? Waktu ke salah satu museum itu di Kalimantan, Mas. Sama tim televisi nasional swasta. Saya benar-benar blank dengan benda-benda itu. Setelah masuk museum itu ditanya satu-satu, Mas, sama sejarawan. Dan saya cuma nuting tulus ya, maksudnya nggak ada nervous atau apa, confidence saja. Saya coba memasukin benda-benda itu, kemudian langsung saya mendapatkan informasi apa adanya, langsung saya sampaikan. Dan seperti sidang skripsi waktu itu, jadi ini sudah ahli dalam bidang sejarah dan tahu betul benda itu tanpa saya membaca secara literatur. Jadi kayak misal ada guci, ada kursi peninggalan raja berapa, itu saya terjemahkan dan saya ceritakan, karena menjadi salah satu propertes ketika waktu itu akan syuting di situ, karena bangunan
museum itu pernah dulu dipakai untuk acara horor-horor dan membuat tempat itu menjadi terkesan menakutkan sehingga pengunjungnya berkurang. Dan ketika kita ke sana dengan bendera yang sama tapi beda program, saya jelaskan kita akan membahas cita-cita sejarahnya. Dan waktu saya ditunjukkan beberapa benda itu, alhamdulillah ceritanya mendekati kebenaran sehingga diizinkan waktu itu untuk syuting di situ. Terus Mas, dan nol kutul gitu. Kalau sejarah saya waktu itu benda itu saya nggak tahu sama sekali. Saya pilih ini apa nggak tahu sama sekali, dan nggak, kan biasanya di museum ada tulisan kan? Iya. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi benar-benar diuji gitu. Dan orang apa, akademis yang uji, orang sejarawan. Yang ahlinya lah ya. Apa lagi Mas pertanyaan? Kira-kira? Apa ya? Sudah ini. Sudah 15 menit. Iya nih. Nggak kerasa ya. Iya. Tadi kan manfaatnya cuma 15 menit. Jadi Mas Heri siapa? Hari Kurniawan. Hari Kurniawan. Sekarang hari Rabu. Iya. Masalahnya ini Mas, kelemahanku memang satu itu, hafal nama, hafal jalan, nggak bisa. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa. Hafal nama atau hafal jalan. Masalahnya setiap orang kan berbeda-beda Mas. Iya pasti Mas. Kalau ini tadi Mas Hari ini Om Hao ini bilang harus tulus gitu tadi ya, untuk membaca sesuatu tersebut harus tulus. Iya. Jadi nggak boleh ada niat-niat yang lain ya. Tujuannya juga pasti Mas, maksudnya nggak iseng. Jadi cuma menggali informasi gitu ya berarti. Seperlunya juga. Karena kalau ya itu tadi, kalau ketika kita berlebihan juga nggak fokus. Infonya terlalu banyak juga gitu, dan biasanya cuma satu kan, kalau perlu ini. Jadi langsung to the point, nggak suka basa-basi lah Mas gitu, maksudnya karena itu kan pakai energi, pakai konsentrasi, jadi sayang energi kita buang muspro gitu. Tujuannya kita cuma satu, oke, ambil ini kita kembangin, kalau mau nambah pun kita nyari referensi buat menguatin itu aja. Berarti benar teori ini. Jadi kalau ada konflik antara alam bawah sadar dan alam sadar, yang mana akan alam bawah sadar pasti menang. Ya, jadi sebuah ketulusan itu pasti menang di antara sebuah daripada sebuah keinginan. Iya, pasti. Kan gitu. Iya, kadang kita ingin ini, ingin itu di pikiran kita kan gitu. Tapi alam bawah sadar kadang-kadang kan nggak mau itu. Aku cuma pengen tahu ini, kan gitu. Jadi yang dia aja pasti yang kita ingin tahu, yang kita butuhkan aja kan gitu. Karena kaitannya sama nafsu juga sih Mas, kalau ngomong gitu lebih mengejar terus gitu. Tapi yang harus diperhatikan dalam belajar, pertama kali untuk orang awam, misalkan ada yang ingin bisa kan berinteraksi dengan sebuah benda dan lain sebagainya, dari mana, tujuannya apa dan lain sebagainya. Satu hal yang harus diperhatikan untuk mereka itu apa? Satu hal yang nggak boleh. Nggak boleh iseng sama kepo aja sih Mas. Kepo, jadi kayak saya ini nggak boleh. Semisal iseng, keponya untuk iseng nggak boleh. Nggak bisa nanti untuk sampai ke situ, karena kalau ke situ pasti tujuannya, niatnya mencarinya itu tujuannya untuk ilmu pengetahuan, untuk meluruskan, untuk menggali informasi ini, tujuannya untuk apa, seperti itu Mas. Kalau cuma saya pengen tahu apa ya, penasaran, itu nggak bisa. Iman gitu, kalau softwarenya itu kemudian dipakai untuk itu gitu. Sayang, kayak orang beli HP gadget bagus-bagus jutaan mahal cuma buat gaya. Itu Mas. Sebenarnya ya boleh aja, cuman kan ngiman kalau saya pribadi gitu. Harus fungsional banget. Kalau saya pribadi itu kan, kalau membaca kayak Om Hao ini kan nggak bisa, kan jujur nggak bisa. Membaca kayak gitu nggak bisa. Cuma saya hanya bisa membaca sebuah simbol gitu. Jadi misalkan saya pegang sesuatu, itu akan muncul sebuah simbol dalam pikiranku, dalam batin kan gitu. Hanya seperti itu. Makanya kayak tadi kita cocokkan benda, aku lihat seperti ini, Om Hao lihat ternyata sama. Itu tepat, yang aku lihat cuma sebuah simbol kan gitu. Orangnya seperti ini gitu, simbol. Jadi dia nggak gerak, nggak apa. Kadang-kadang cuma dalam batinnya aja, kalau dalam pikiranku aja itu kan kayak orang senyum kayak gitu. Apa
yang Om Ho lakukan itu sama seperti itu atau berbeda? Berbeda mas. Berbeda ya. Kalau saya lebih langsung kayak berbicara nih gampang nih dari ibu ini, kemudian memori di otak saya akan memutar di file-file saya yang pernah dulu pengalaman saya ketika saya membaca, saya kemana ke museum atau apa, nggak tahu gitu mas. Ada memori saya cepat gitu loh, maksudnya ketika dapat satu informasi itu geraknya ini kan kembalinya cepat. Jadi dari mata langsung turun secara lisan atau tulisan. Bisa dikatakan bahwa ini cerdas ya, kayak aku gitu. Enggak mas, biasanya semua orang pintar cerdas, cuman keinginan ataupun motivasi untuk belajar saja. Orang pintar pun ujungnya kan gini, cerdas dengan pintar itu berbeda. Beda memang. Pintar itu secara akademik, cerdas itu secara pikiran kritis. Orang yang maaf ya kuliahnya tinggi, sekolahnya ini belum tentu dia cerdas. Betul, tapi dia pintar. Tapi dia pintar. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau orang cerdas nggak perlu sekolah. Cerdas itu pemecahan masalah contohnya. Kedewasaan, cara berbicara, sopan santun, etika itu masuk kecerdasan. Emosi, mengontrol emosi. Tapi kalau kepintaran bisa kita dapat, tapi kecerdasan tidak bisa kita dapat. Itu bawaan. Itu. Tapi kalau orang pintar belajar apapun itu. Tapi cerdas bisa diakali ya. Maksudnya bisa dibikin orang yang semula nggak cerdas bisa jadi cerdas nggak? Menurut Om Hao? Itu tergantung pribadi mas. Saya kayak orang jahat nggak bisa kita bikin baik. Gitu. Tergantung dia sendiri. Tapi orang baik bisa jadi jahat tergantung situasi. Tuh kayak orang pintar, ya orang cerdas bisa jadi pintar, tapi orang pintar bisa jadi cerdas. Iya. Itu modelnya. Orang cerdas pasti pintar, karena dia berpikir ketika, wah saya kuliah tinggi untuk investasi, atau ini saya pakai uangnya untuk ini. Tapi kalau orang pintar belum tentu, karena bidang spesialis ilmunya juga beda-beda. Ya, pertama kali Om Hao bisa berbicara dengan benda itu atau yang disadari ya, itu ketemu siapa? Bangunan tua mas menurut saya. Bangunan tua. Kayak misal ini rumah gitu, yang udah lama tinggalan Belanda. Menurut saya di situ ada spiritnya, ada soulnya. Tidak saya melihat cuma bangunan, tapi ada aura nyata, suara di situ yang sebagai komponen elemen-elemen dari bangunan itu sendiri. Lebih besar kalau benda kan ukuran itu kecil mas. Terus kemudian saya melihat pohon, batu besar seperti itu, furniture lama, terutama cermin. Paling suka lihat cermin pasti, karena di cermin itu merekam segala aktivitas seharian seseorang, ruangan itu sendiri. Dan di situ kan benda optik ya, kalau kita bilang kayak kaca, belum tentu cermin yang seperti cermin kayak kaca itu juga bisa sih mas. Karena optik kayak kita ngerekam pakai kamera itu kan optik. Iya. Terima kasih Om Hao